Valdemar kayaknya ini. Coba Dari kita lihat arah ya. zona atau dari arah pesawatnya. Dan kita masih menunggu tentunya untuk munculnya minimap. Tadi kita pas nge-cast pertama jadi ini kita ya, kru pesawat ya. Masa? Hehehe. Hehe. Mulai. Oke. Ya itu Oh, dia. ternyata agak ke atas dikit, gak ke Valdemar, ke Alfonso. Iya, betul Oke. sekali. Monte Nuevo masihlah bersinggungan sedikit ya dengan Betul. flight path seperti ini. Dan flight path-nya agak sedikit pelit ya. Betul. Kalau misalnya kita lihat lah seperti itu. Nah, Jan, udah lama nih kata sama seperti kata pasta kemarin, kita udah lama nggak tebak-tebakan circle. Oke. Circle. Circle, sebutin satu kota nih berarti ya. Iya, yang kena. Impala. Lu Impala. Yes. Ya, gue mau ngomong La Bendita. Kalau gue cuma Cera deh kalau gitu. Ciamacera. Oke, berarti timur barat nih ya. Iya. Kita saksikan karena pesawat dari bagian atas cukup jauh. Gue nggak ngomong kata-kata jinx lagi karena tiba-tiba berubah circle-nya. Kita akan lihat. Kalau nggak Impala La apa cuma Ciara? Copreria. Belum. Jangan dong, kan nggak boleh disebut harusnya. Oh gitu. Masih kita tunggu ya. Ya. Minas masih- Del. Enggak, bukan. Minas del mana nih? Del Sur di bawah dong, Dan jauh banget. circle pertama kita bakalan menuju ke 3, 2, 1. Impala masih lah. Iya, Kenal lah gue udah. Lu apa sumpah, tadi? Lu tadi cuma Cera. cara pojoknya A-nya aja. masuk lah. Enggak lah, A-nya aja enggak masuk. Ini gue mau coy. bantuin lu Don. Enggak, gue enggak perlu dibantuin, Nggak perlu Jan. ya? Mohon maaf nih, Jan. Enggak Impala perlu. masuk kan? Impala Luar masuk lah. Cuma biasa Cera dong. ini, aduh, kayak pinggiran doang gitu. Coba lu pilih La Cobreria tuh pertigaannya masuk tuh. Lah kan tadi gue bilang, oh enggak. Nah, Pertigaannya doang. Iya, pertigaannya doang. Aduh, jadi itu dia guys, circle pertama kita di Miramar kali ini 100% daratan, ya paling cuman bibir pantai doang ya, sedikit tadi di area-area Impala. Tapi dengan circle yang seperti ini, dengan flight path juga yang sudah kita lihat, itu berarti kita bakalan melihat pergerakan yang cukup sedikit lambat dari para player-player, dari para tim-tim ini untuk circle kita yang pertama. Yap, dan kita sedang menyaksikan tim Geek Fam ID di mana ini adalah salah satu tim yang bisa gua katakan one of the team yang bermain sangat agresif. Yap. Sampai minggu kedua mereka mencari kill demi kill, bahkan beberapa kali beberapa match dia berada dalam posisi tusun, namun dengan kill yang mereka dapatkan lebih dari 5 angka, kadang-kala membantu mereka bahkan di akhir minggu kedua memboosting posisi mereka 9 posisi di leaderboard yang ada. 9 posisi tuh kayak Betul. lo langsung apa ya, itu lompat jauh namanya. Betul Lompat banget. tinggi, lompat jauh tuh. Kalau Nah. misalnya kita di sekolah lagi ada olahraga tuh kan, wah nilainya bagus nih. Betul, yang kotak 7 meter itu ya? Iya. Lu pernah menang nggak? Oh pernah, waktu masih gak segede gini. Gue waktu nggak segede gini juga nggak pernah menang, tapi gimana ya, itu takdir berarti. Aduh, Iya, tapi dan- kita bakalan melihat terlebih dahulu ya, seperti yang tadi udah Ojan bicarakan mengenai tim Geek. Kali ini kita bakalan beralih ke 21 Esports Yap, yang 21 Esport. sedang berada di El Al-Zahar. Al-Zahar. Di Al-Azhar, salah satu lokasi yang memprovide mid sampai high tier loot tentunya. Ada Yep. sebuah kantor polisi di sana, ada banyak rumah dewa, rumah bata juga. Cukup bisa untuk bisa dimaksimalkan oleh 21 Esport. Dan gue benar-benar berharap udah bukan lagi ke arah ngedukung ya. Lebih ke arah berharap banget untuk 21 Esport ini benar-benar untuk step up. Mengingat hanya 16 tim yang akan masuk ke Grand Final. Mereka juga harus melakukan sebuah performa yang lebih luar biasa lagi. Memang sulit karena mereka hanya, apa ya, bisa katakan bergabung dari bagian solo-solo player gitu loh. Jadi memang mencari chemistry-nya mungkin cukup sulit, tapi Yeah. kembali lagi kata Wolfie tadi, udah saatnya mereka wake up call sih. Betul, ini karena udah setengah jalannya dari liga kita kali ini. Tapi ngomong-ngomong El Azhar ya, itu berarti kayak mereka harus hati-hati loh. Kenapa tuh? Mereka nggak boleh ngomong apa yang lagi di ban hari ini. Bahaya, dekat kantor soalnya. Aduh, bahaya ya guys, Beda jangan ya, nambah. nggak boleh ya. Oh, tapi kita lihat sekarang di sisi lainnya dari tim 21. Void bakal melihat tim NFT yang sedang melakukan perjalanan ya. Perjalanan mengitari gurun Miramar. Spray-spray dilakukan oleh Embot tapi masih belum mengenai satu badan pun dari tim NFT. Ya betul banget, ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh NFT. Mereka bergerak dari sekitaran Ciamacera menuju ke arah bagian utaranya untuk mendapatkan bagian scrapping area sekitaran Pekado. Dan justru Void udah melakukan scrapping di sana. Ada sebuah suppressing fire, belum ada yang masuk, dan The Pillars Valdemar memang signature place mereka, dan lihat udah cukup fat walaupun Vest masih level 1 dari bangku sendiri. Nah, iya, tinggal nyari beberapa rumah lah harusnya kalau misalnya Vest ya at least dapetin level 2 nanti itu berarti sudah kayak cukup mereka. Itu dia yang dibutuhkan tentunya dari Vest karena penting banget untuk fighting di mid sampai late game nanti. The Pillars juga kita udah sempat lihat bagaimana dokumentasi mereka bergerak dari daerah. Mereka bisa membanggakan nama daerah mereka, dan tentunya itu adalah sebuah literasi yang baik untuk para viewers di luar sana. Dukung, tapi nggak boleh fanatik tentunya.
Oh, Iya dong. udah gitu dong. Ada oke, ada oh lu ya dari Iya. sekarang ya. Oke. Oh, Seems karena fair. gua mengingat-ingat lagi karena kan lu tadi bilang TP ini adalah tim yang bergerak dari mungkin dari bawah gitu kan, dari Betul. grassroots. Gua mengingat ada tim lain, tapi sebentar kita bakalan melihat terlebih dahulu pertikaian antara NFT dan juga Void yang ternyata dilanjutkan tadi ya. Hook benar-benar mau mengincar kepala Flippy di sebelah sana, tapi lihat Wow, itu ada Tayo terbang Tyron. What happened? dia sendiri jatuh Wah. malahan. Sebuah Wah. movement yang kurang baik dari Tyron dan bahkan di sana Vol masih bisa untuk menahan dengan ADS dengan hipfire yang dilakukan dia. Tadi sebuah misplay yang sangat fatal dilakukan oleh Void. Justru NFT bisa melakukan sebuah regrouping dan Void kita lihat belum ada body system yang terjadi. Padahal di awal dari Hulk 2K berhasil mendapatkan satu knockdown. Iya. Berhasil memberikan sebuah damage yang cukup banyak kepada Betul. pala Gimpe. Justru Tyron harus turun terlalu terburu-buru dari mini fan yang dia miliki tadi. Dan dengan begitu Hulk harus di finish begitu aja ya di tangan Fallen kali ini. Dan ini menjadi disadvantage pastinya untuk Void sendiri. Padahal mereka dari tadi tuh udah siap harusnya ya. Setup mereka tuh udah siap banget, kayak gue mau nembakin kepala Flippy gitu kan. Kepalanya NFT tadi yang udah kelihatan, tapi apa daya dua player dari Void tumbang kali ini. Itu Betul berarti mereka harus terseok-seok langkahnya untuk menuju ke endgame nantinya. Nah itu dia, kembali lagi gue pernah beropini bahwasanya Void Apa tuh? ini one of the team yang berani untuk mengambil high risk high return. Mhm. Tapi tadi terlalu tinggi resikonya dan justru mendapatkan return yang benar-benar tidak baik ya. Mengingat kembali lagi selalu ada possibility untuk adanya negatif yang masuk ke arah impact kita. Dan tadi Tyron ternyata gagal untuk melakukan sebuah eksekusi yang cukup baik. Dan Void menyisakan dua player yaitu Aimbot dan juga Daps. Daps 2K. Betul banget. Iya, itu dia dua player yang tersisa oleh tim Void-nya untuk menuju ke akhir permainan nantinya. Sementara itu Bonafide dan juga 69 kali ini mau mengisi perbukitan dari Miramar. Sementara itu Hans Hitman kali ini membuka fire-nya ke arah Viel. Tinggal tersisa sedikit banget HP yang dimiliki oleh Viel. Tapi somehow dia berhasil selamat. Ini kayak kedua kalinya gue melihat hal yang mirip yang dirasakan oleh Viel tadi. Ya betul Dia banget. ditembakin, terus udah sekarat banget, terus bisa masuk compound dan akhirnya selamat. Itu udah dua kali gue ngeliat Wah, hari ini ini. Vial berarti benar-benar diberkati oleh Dewi Fortuna ya. Dan buat teman-teman semua ini ada sebuah literasi untuk kita semua di mana Vest 3 benar-benar nggak bohong sih. Ada damage reduction dari penetration bullet yang diberikan oleh Hitman tadi. Ada headshot masuk ke Vial, tapi ya karena Vest 3-nya itu menyelamatkan nyawa dia gitu. Iya. Dan kita lihat pergerakan dari Morp yang udah semakin agresif dari bagian Cumacera. Mereka sudah melakukan looting secara sempurna. NFT tadi sebenarnya biasanya di menit-menit 8 gini mereka udah nggak di gereja lagi. Iya. Udah melakukan rotasi lagi dari NFT. Namun karena tadi terjegal pergerakannya oleh Void, Yap. sekarang masih menjaga di bagian gereja dan ini berbahaya banget kalau Morp bisa menjadi tim yang menjegal mereka berikutnya. Iya, karena posisi Morp juga udah deket ya kalau misalnya kita lihat tadi dari drone shoot Yap. kita. Tapi sepertinya dari NFT juga sedikit demi sedikit menjauh, lama-lama ke bukit. Bukan menjadi bukit, lama-lama ke bukit. Iya, kalau Sedikit- nabung jadi bukit. Oh iya, Nah, kalau rotasi sedikit demi sedikit lama-lama ke bukit. ke bukit, Masuk betul. lah pokoknya. Iya, masuk dong. Sementara itu ngomong-ngomong bukit, ada Bigetron yang melihat pergerakan dari Onyx. Kali ini Micro Boys 1-2 tap mungkin masuk ke kepala Leon tadi. Tapi kalau kita lihat terlebih dahulu ada Circle yang benar-benar mendonat di sini. Iya, betul banget. Mendonat ke arah bagian atas saat ini agak cukup berbahaya. Mengingat kalau teman-teman perhatikan saat ini di bagian Iya. minimap banyak banget high ground, banyak banget sudut elevasi yang bisa digunakan, topografi yang cukup tinggi juga. Jadi kembali lagi mungkin akan terjadi permainan-permainan di bagian high ground, control area yang cukup baik juga. Mungkin akan menjadi salah satu kunci untuk menangan di map kali ini. Dan Bigetron melihat zona sepertinya akan mulai melakukan repositioning dengan vehicle yang mereka miliki. Ada graveyard di badan sana. Mungkin akan menjadi jalur rotasi berikutnya dari Bigetron di game kali ini. Iya, jangan sampai itu menjadi graveyard mereka ya. Wah, Itu iya bahaya. dong. Itu dia. Bahaya, harus menghindar. Tapi lihat Ucup di pinggir jalan harus kenok. Di sana 21 atau 21 esports
meledakkan beberapa granatnya juga ya. Tapi lihat Ucup masih dikunci oleh S4D kali ini pergerakannya. Ingin kayak melihat apakah ada backup yang dilakukan dari tim Dranix sendiri. Mengingat masih belum ada smoke yang di setup oleh tim Dranix untuk menyelamatkan Ucup. Betul banget, dan Mozart sudah mulai melakukan sebuah pergerakan dengan Merado yang dia miliki. Sebentar lagi mungkin ada sebuah bait fire juga dari bagian belakang, dan di sana bots mendapatkan Ande dan langsung menjadi sebuah confirm kill, sebuah meja yang terbalik kembali lagi keadaan. Bahkan 2 orang dari bagian 21 Esports knockdown. Ini adalah sebuah berita buruk. Sebuah genderang perang sudah dinyalakan, sudah ditabuh oleh Dranix dan bots, dan Cryzen seperti akan mulai maju ke depan. Mereka pede, mereka tahu mereka punya empower yang kuat. Bahkan Cryzen, the Wonder Kid, udah maju ke arah depan di sana dengan AKM 2 orang. Bahkan sekarang knockdown, S4D udah cukup sekarat, last man standing, dipush saja di sana, tapi ternyata masih ada sebuah backup dari Daxin. Masih menyisakan 2 orang, tapi cukup kesulitan bots. Cryzen tapi ternyata terfinish. Terlalu terburu-buru dari Dranix. Mozart baru datang dan ini akan menjadi sebuah setup battle kembali lagi. Mengingat Cold juga masih bisa untuk di-revive. Betul. Masih bisa untuk di-revive kali ini dari Cold sendiri. Langsung aja granat dimasak oleh S4D untuk membuka jalan mereka. Atau masih bisa nge-save posisi mereka untuk saat ini ya. Untuk nge-set up lagi, nge-re-engage lagi. Kali ini Mozart di sisi bawah pohon. Terkena beberapa damage dan harus melakukan healing prom terlebih dahulu. Untuk langsung mungkin nge-flank ke arah kanan. Atau lemparin granat terlebih dahulu ya. Yes, dan Predict Donut ternyata benar akan ada sebuah flank dari arah kanan. Mozart dan satu player lainnya yaitu bot sepertinya akan mulai menuju ke arah bagian kanan. Ucup udah mulai bergerak juga karena mereka ada sebuah nade dilemparkan. Tidak ada cook terlebih dahulu untuk mendengar step sepertinya dari S4D dan dari 21 Sport lainnya. Dan ternyata Dranix mencoba untuk pulling up lagi, mencoba untuk mendapatkan satu knockdown dulu mungkin, baru melakukan sebuah agresi yang sangat berarti di sana. Ini dia ya, red zone buatan sudah dilontarkan dari Granix dan juga 21 kali ini. Ini udah benar-benar siap banget S4D menerima beberapa damage kali ini. Harus melakukan healing terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Ucup di sisi lainnya harus ternok kali ini. Granat juga bakal langsung dilemparkan oleh S4D. Ucup langsung aja di confirm killnya, tapi lihat bots melihat kepala Cold, tapi dia harus tersungkur, jatuh bolt dari di tangan Cold. Betul banget, last man standing itu Mozart. Ini adalah sebuah meja yang terbalik kembali lagi. Turntable dari 21 Esport akan mencoba untuk mulai maju S4D. Draxin dari bagian kanan, Cold juga sudah mulai melaju ke arah bagian sentral dan akan ada move as a unit. Mozart. 3 orang karena Mozart di bawah sendiri saja, dan Dranix tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Move yang sangat baik dari 21 Esport, bertahan di sana, Bell of Utility yang on point dan bisa mendapatkan kemenangan atas Dranix. Sangat sabar ya tadi dari pergerakan dari 21 sendiri dan akhirnya bisa memenangkan clash yang terjadi antara mereka dan juga Dranix. Sementara itu kita bakalan melihat di minimap circle-nya. Wow, terjadi penumpukan banget ya di arah-arah barat sana. Banyak banget tim-tim yang sekarang harus melakukan rotasi guys. Dan pastinya rotasi yang akan mereka lakukan itu kayaknya bakalan terjadi pertemuan ya dengan tim-tim lainnya. Wah iya betul banget, dan berbicara tentang pertemuan langsung saja Onyx, ada Aura juga, ada Airwolf juga yang sedianya mendiami Minas, Del Valle dan juga ada Graveyard di sini. Akan cukup berbahaya karena udah terdengar banyak banget shot. Hazelnut ternyata sudah menjaga bagian on point atas di sana. Aura sedang melakukan rotasi dengan vehicle-nya. Jayden di bagian depan sana di spray saja oleh Hazelnut. Cukup jauh, ada Bullet Drop juga, ada Bullet Travel juga, ada Bullet Velocity juga. Tidak mengenai satupun damage dari Aura. Iya, Hazelnut beberapa spray dilontarkan ke arah Aura tapi masih belum bisa mendapatkan damage. Tapi lihat di sisi lainnya ada pertikaian antara Morph dan juga BTR sepertinya ya. Ya, dan satu player dari Bigetron Red Alliance yaitu Ryzen di Aim Star knock out langsung dari game dengan Vehicle Explosion. Iya, Vehicle Explosion. Kita bakalan melihat terlebih dahulu ini dia. Bigetron dan juga Aerowolf. Sementara itu Renare masih melihat ke arah angle shoot yang berbeda untuk benar-benar nge-save zona mereka ya. Nge-save area mereka supaya mereka lebih tentram gitu. Iya betul banget, tapi memang di Minas Generalis ini berbahaya banget kalau kita lihat dari posisi dari Aerowolf. Mereka susah banget untuk ter-take down, satu-satunya cara adalah push langsung ke arah bagian high ground. Di tempat lain, Aura dan Bigetron saat ini yang punya kampan di bagian bawah. Oke, terlindungi, tapi ini kan menjadi stalemate yang cukup panjang, terutama kalau tidak adanya utility battle yang on point. Betul. Apalagi dengan adanya Aerowolf ya sebagai mungkin pihak ketiga ketika nanti ada pertikaian antara mereka semua. Sementara itu di sisi lainnya kita bakalan
melihat Onyx yang bakalan bertemu dengan NFT kali ini ya. Sudah terjadi baku tembak, KP sudah harus terknockdown juga. Mas Gaga disusul satu persatu player dari Onyx harus tersungkur di sana. Dan langsung aja Hans For You mendapatkan 1 kill tambahan kali ini untuk timnya. Iya, betul banget. Dan Hitman di sini, seorang Rusher dari Bonafide akan langsung maju ke depan. Dia mendengar ada pertikaian antara NFT dan juga Onyx. Onyx yang masih set up dari player-playernya langsung saja melakukan sebuah defensive play melawan Hitman. One of the aim star dari Bonafide mencoba untuk menembak ke depan sana. Dan dari belakang Cleon terspot ternyata udah cukup low HP. Bahkan KP yang baru saja melakukan sebuah healing prom langsung di take down kembali lagi. Misalnya 2 player terakhir dari Onyx Esports sejauh ini. Ini dia nih, advantage yang bagus untuk Hitman kali ini dengan beberapa fortingan dari vehicle-nya ya. Dan juga ada lereng-lereng perbukitan. Tapi lihat Bonafide benar-benar menusuk pertahanan dari tim Onyx. Nick pun harus tumbang. Di sana masih belum ada confirm kill sebenarnya. Tapi lihat Rewind pun mendapatkan Cleon. Dan tim Onyx harus tereliminasi di posisi ke-15. Ya, di posisi ke-15 cukup buncit juga, tidak mendapatkan placement point sama sekali. Dan tadi adalah move yang sangat teratur, move yang sangat terukur oleh Bonafide, di mana body system mereka juga meninggalkan 2 player di bagian belakang, melakukan sebuah suppressing fire juga dan membantu Hitman yang sedianya udah knockdown tapi nggak bisa langsung menjadi confirm kill bagi tim Onyx Esports. Iya, betul sekali. 69 Esports yang sedang berada di bawah kaki bukit ya, yang sedang diduduki oleh Siren. Sepertinya bakalan melakukan putaran sedikit untuk menuju ke arah atas bukit juga ya kali ini. Ya, betul banget. Ada sebuah rotasi tentunya dengan oleh 69 tapi di tempat lain Morph mendapatkan 1 player knockdown atas IOG. IOG baru saja mendapatkan chicken dinner di Sunhawk, chicken dinner pertama mereka. Tentunya mereka berharap itu akan menjadi boostingan bagi mereka. Mereka butuh banget poin-poin yang lain tapi ternyata Aston langsung di take down dan di-confirm menjadi kill. Nah, ini yang gue sebutkan tadi. Aerowolf dari bagian atas benar-benar menjadi seorang serigala gunung. Dia menjaga perbukitan dan gunung tersebut, bisa dapat view juga dari tim-tim yang lainnya. Ini dia ya, kita bakalan melihat aksi dari serigala gunung kita, serigala gurun kita, Aerowolf kali ini. Yang dimana 69 juga udah benar-benar terkumpulkan banget ya informasinya di tangan Aerowolf sendiri. Sementara itu IOG dan juga Morph sepertinya bertemu dan melakukan pertikaian. 69 lebih memilih untuk mungkin save sedikit waktu dulu di dalam kompon yang mereka temui di sana. Iya, betul banget. Dan setup dari Bonafide di sini benar-benar rapih. Mereka bermain di bagian lower ground Minas Generales. Nah, ini tadi kita saksikan sebentar satu player dari Morph, Jaxi, terknockdown dengan vehicle explosion. Tapi ada sebuah refract dilakukan oleh Morph. Rancid di knockdown, one of the M-Star Rusher dari IOG langsung di take down dan dipulangkan ke lobby. Misalkan 2 melawan 2 saat ini. Dan harus hati-hati karena Ion Esports come to the battle. Dan Morph ternyata masih ada player dari belakang. Bahkan Jaxi masih bisa untuk di-revive. Dan ya, IOG justru menjadi mangsa yang benar-benar empuk, bisa di take down semuanya oleh Morph kalau mereka tidak hati-hati. Iya, betul sekali ya. Dan langsung aja Rensky bakalan muncul, bakalan maju ke arah Kunyat kali ini. Ke arah Olis dan juga Kunyat ya, berdua kali ini. Sementara itu Olis bakalan mencoba untuk menahan posisinya. Close combat antara mereka berdua. Siapakah yang bakalan memenangkan ini? Dan Olis pun harus tumbang. Dan itu berarti IOG harus tumbang di posisi ke-14. Morph pun mendapatkan 5 kill pertama mereka. Wah, Morph on fire banget sih hari ini. Ya, hari ini benar-benar sebuah hari untuk Morph Team tentunya. Mereka mendapatkan kill yang cukup banyak. 1 kali chicken dinner udah mereka bukukan di dalam leaderboard mereka. Dan beberapa kali bahkan top 3. Di 3 game pertama mereka top 3. Dan sekarang juga kita lihat di Miramar bermain sangat agresif. Namun harus hati-hati karena tadi di belakang dari Morph Team udah mulai datang contender baru. Yaitu Vowin 2K. Vowin 2K. Zona sudah mulai bergerak. Blue Zone sudah mulai bergerak. Dan sudah ada huru-hara antara 21 dan juga Siren kali ini ya. Dan sebenarnya di sekitar Siren ini udah banyak banget tim-tim yang melakukan rotasi. Dan 69 pun juga bakalan mungkin di rush oleh Audrey. Kali ini Audrey melakukan flank ke arah kanan. Tapi lihat satu persatu player dari Siren pun tumbang. Kozu di sana ya. Misalkan 3 player aktif aja dari tim Siren. Mereka harus bergegas untuk bisa memenangkan fight ini melawan tim 69. Ya, betul banget. Ada sebuah shot dan baru saja sebuah shot terakhir dihempaskan oleh Audrey. Dan sekali lagi Siren memenangkan sebuah fight di bagian high ground. Mereka benar-benar merupakan salah seorang tim yang bisa mengontrol dari high ground secara maksimal. 69 bergerak dari belakang. Maksudnya mungkin membackstep. Bisa di counter dengan sangat baik oleh Siren Esports. Dan kill berikutnya untuk Siren Esports. Iya, sementara itu Roses juga sudah melihat pergerakan dari Geek kali ini. Mendapatkan beberapa damage dari seorang Roses. Masih
masih bisa save posisinya untuk saat ini. Aura yang masih masih unggul dengan jumlah pemain, ada 4 pemain mereka, Aura dan juga Aerowolf kali ini. Sementara itu Mort, salah satu M-Star kita juga ya dari tim Geek Fam, melihat ada satu pergerakan dari seorang musuh tapi masih belum bisa memberikan damage yang begitu berarti. Iya betul banget, dan kalau dari Geek Fam sendiri berani untuk bermain di bagian bisa kita katakan unfinished construction seperti ini, mereka berarti udah pede banget untuk close combat, mereka pede banget untuk memainkan sebuah sudut-sudut kecil dari lembah. Tapi kita berpindah terlebih dahulu di mana dari Ion, Red Face, and tadi knockdown ke arah tim Morph. Di tempat lain juga Bigetron Red Alliance berhadapan dengan Aura, dan di sini dia Nate yang dilemparkan ke arah depan. Jaden hampir saya knockdown di sana, sebuah Nate yang cukup baik tapi belum mampu untuk knockdown ke arah Jaden. Ini masih dengan fight antara Bigetron dan juga Aura, dilemparkan ke arah Caca di sana. Steve knockdown kan? Tidak, ternyata masih dengan low HP namun masih bisa untuk bertahan. Aura, Keishi knockdown, Steve, Jaden dan Roses, 3 last man standing, dan bahkan masih bisa menahan pergerakan dari Bigetron Red Alien saat ini. Zuxi, Luxi, Microboy melawan Jaden saat ini di bagian lower ground. Masih dicari dalam compound ini, dan Jaden juga ter-take down. Menyisakan satu orang sepertinya dari Aura yang masih berada di luar zona. Dan lihat granat kill dari para player dari tim Bigetron. Sementara itu Morph Team harus tereliminasi di posisi 10 barusan. Ya betul. Wah, jalan yang cukup terjal ya yang harus dilewati oleh tim Morph. Tapi kita bakalan melihat pertarungan-pertarungan lainnya yang masih terjadi di tanah Miramar kita. 8 tim tersisa, tapi di sana Microboy harus berhati-hati karena Flippy dari arah atas benar-benar melihat pergerakan Microboy dengan sangat jelas dan dia harus ter-take down. Tapi Flippy harus mati di tangan Playzone. Blue Zone. Oh my god. Bigetron menyisakan satu player saja, yaitu Zuxi. Sepertinya sejauh ini agak cukup kesulitan bagi Bigetron untuk bisa bergerak lebih maju lagi, mengingat zona udah mulai mendorong mereka. Di depan mereka juga ada The Pillars yang siap untuk menjaga, dan tim-tim lain. Dan Zuxi sepertinya lebih memilih untuk melakukan healing prom ketimbang maju ke arah depan dan mencari placement point sini. Airwolf sedang fight jarak jauh dengan Geek. Bubu ter-take down di sana, sangat baik headshot dari Potato. Masih bisa sepertinya untuk mengontrol sebuah area di bagian bibir zona, tapi harus hati-hati karena di dekat mereka ada satu player dari Geek, yaitu Mort ya, dimana Bubu udah ditinggalin aja di luar safe zone dan udah dimakan play zone aja. Bubu dengan begitu tersisa satu player dari arah tim Geek Fam sendiri ya. Betul banget, dan itu dia Mort udah cukup sekarat juga. Masih berlindung di dalam smoke, sepertinya ada Siren juga mendapatkan korban mereka berikutnya. Sebuah gameplay high ground yang sangat baik kembali lagi dari Siren. Dan Zuxi, teman-teman perhatikan, masih milih untuk melakukan sebuah healing prom karena kembali lagi saat mereka atau dari Zuxi sendiri mencoba untuk maju cukup sulit karena udah dijaga oleh The Pillars dan yang lainnya. Betul. Terhimpit banget sih posisinya kali ini ya tim Bigetron yang menyisakan satu player aja dari mereka mungkin mencoba untuk menahan, dan itu dia Zuxi harus termakan oleh Playzone dan harus tereliminasi di posisi ke-7 dari Bigetron Red Alien. Ya betul banget, menyisakan 6 tim saat ini di zona ke-6. Baru ada satu tim yang masuk dalam zona, itu Ion Esports saat ini di pemantauan radar kita dan sudah mendapatkan sebuah bibir zona. Ini akan menjaga pergerakan dari tim-tim lainnya agar tidak mudah masuk. Udah fight, masih melakukan sebuah spray ke arah tim Ion sepertinya, dan begitu pun menjaga di bagian belakang. Rewind cukup sekarat Liquid. What a on point shot ke arah tim Bonafide, dan ini akan menjegal mereka. Mereka harus melakukan healing prom terlebih dahulu. Ada sebuah shot dari bagian kanan, tidak terkena untuk Liquid sendiri. Tapi lihat Liquid nggak mau berhenti di situ aja, dia masih benar-benar menahan kali ini. Tapi lihat satu persatu player dari tim The Pillars harus tumbang di tangan Ion. Apakah ini berarti Ion benar-benar di atas angin posisinya? Tapi kayaknya agak kesulitan ya karena satu player dari mereka tuh udah bertumbangan dari tim Ion sendiri. Sementara itu Aerowolf bakalan langsung aja mengamankan ke dalam zona aman kita. Ya betul banget, Airwolf akan memainkan sebuah slop di bagian sini, tapi di bagian bawah mereka masih ada The Pillars. Nate coba dilemparkan, maksudnya mencoba untuk high throw ke arah bawah. Apakah kena di bawah sana, tapi sepertinya tidak. Ada sebuah movement dan The Pillars justru nge-ping 2 orang, bahkan ter-take down dengan sangat baik oleh Hazelnut. 2 kills for Airwolf, dan Airwolf mencetak Conqueror 10 kill di game kali ini. 10 kill kali ini. 3 tim tersisa, Siren, Ion dan juga Aerowolf kali ini. Ion udah melihat pergerakan dari Renare, kali ini Aerowolf dalam keadaan yang berbahaya karena lihat Liquid haus darah banget kali ini. Killing spree pun udah dikantongi oleh Ion Esports, 5 kill. Liquid masih menjaga bagian bibir-bibir tebing kali ini ya, dan menjaga pergerakan dari tim Aerowolf tadi. Ya betul banget. Audrey mencoba untuk melakukan sebuah gocekan dari shootingan yang dilakukan oleh Aerowolf, dan
Dan tentunya ternyata Airwolf melakukan shot, tapi ternyata hijrah juga ada di sana dan memberikan damage yang tidak sedikit karena Siren. 2 bahkan sekarang knockdown, 2 bahkan terkonfirm jadi kill. Renare masih sempat, tapi ternyata masih terjaga oleh Ion dengan sangat baik. Dan di bagian high ground di confirm juga menjadi kill, misalkan last man standing dari tim Airwolf di bagian kiri sana. Sedangkan dari tim Siren udah sangat cepat, mereka udah masuk ke dalam zona, tapi hanya tersisa 2 player saja. Ion masih full dengan full squad. 4 player masih utuh dari tim Ion Esports. Ini berarti mereka unggul jumlah pemain. Mungkin ini adalah kesempatan besar untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner di Miramar kali ini. Lihat Hazelnut benar-benar sabar banget melihat atau mendengar pergerakan dari para player dari tim Ion. Just Space pun juga harus mewaspadai pertikaian yang terjadi antara mereka dan juga Ion kali ini. Just Space pun harus tumbang di tangan Red Face and menyisakan Anthem seorang spray ke arah Liquid. Masih belum bisa memberikan damage yang cukup berarti. Harus siap-siap kali ini dari tim Siren sendiri. Betul banget, dari Siren ternyata udah 1 orang knockdown. Just Space akan dipulangkan ke lobby, bahkan Siren dipulangkan ke lobby dan menyisakan Ion dan juga tim Airwolf. What an easy and what a good clear, karena tadi dari tim Airwolf udah gak punya vest sama sekali. Dan winner chicken dinner Ion Esports. Winner chicken dinner yang cukup menegangkan tadi ya di Miramar kita kali ini. Tapi dengan masih utuhnya 4 player dari tim Ion Esports sendiri, itu ya membuka jalan mereka mendapatkan WWCD itu dengan sedikit gampang. Iya. Tanda kutip gampang. Tanda Karena player-player dari tim lain tuh udah pincang semua gitu kan.